Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Untuk kali ini kita akan bahas tentang fungsi penawaran ya. Jadi fungsi penawaran suatu barang atau jasa itu adalah fungsi yang menyatakan hubungan antara harga suatu barang dengan kuantitas barang yang ditawarkan oleh penjual dalam kurun waktu tertentu dengan asumsi ceteris paribus. Artinya apa sih? Variabel bebas lainnya variabel bebas lainnya yang mempengaruhi kuantitas barang yang ditawarkan itu dianggap konstan. Yang dimaksud dari variabel bebas yang lain itu apa saja sih? Jadi bisa saja dia teknik produksi, bisa saja pajak, subsidi, dan tingkat suku bunga pinjaman bank, seperti itu ya. Untuk notasi fungsi penawaran terhadap harga secara umum dapat dinyatakan dalam persamaan ini ya. QS sama dengan FP, di mana QS-nya ini kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan, kemudian P-nya ini adalah harga per unit barang. Kemudian untuk secara umum fungsi penawaran itu kita bisa tuliskan seperti ini. QS sama dengan C ditambah D kalikan P, di mana QS-nya ini adalah kuantitas barang yang ditawarkan, kemudian C-nya itu suatu konstanta, kemudian ini D-nya itu adalah slope penawaran ya. Slope kurva penawaran. Nah, kita bisa punya grafik fungsi penawaran itu seperti ini. Ada 3 jenis. Ini penawaran, ini adalah fungsinya. Di sini 0. Yang pertama ini merupakan slope positif. Kemudian di sini ada juga QS-nya dia slope-nya 0. Kemudian ada lagi seperti ini. Ini artinya adalah tadi 0 ya. Slope tak berhingga. Slope tak berhingga. Nah, pada umumnya untuk kurva penawaran ini memiliki angka arah slope positif ya. Yang mana yang ini? Maksudnya seperti apa? Yang ini ya. Maksudnya seperti apa? Ya, ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan kuantitas barang yang ditawarkan oleh penjual itu positif. Artinya, bila harga suatu barang naik, maka kuantitas barang yang ditawarkan oleh penjual atau produsen juga bertambah. Dan apabila harga pasar barang tersebut turun, maka kuantitas barang yang ditawarkan oleh penjual juga akan berkurang. Itu ya artinya kenapa pada umumnya kurva penawaran itu dia bersifat slope positif.
Akan tetapi dalam kasus tertentu atau dalam keadaan khusus, angka arah kurva penawaran dapat 0, yaitu kuantitas yang ditawarkan oleh penjual atau produsen akan tetap tanpa memperhatikan harga. Ini berarti fungsinya yang seperti ini gambarnya. Yang slope sama dengan 0 ya. Dapat juga angka arahnya itu tak berhingga atau tak terdefinisikan, yaitu kuantitas yang ditawarkan oleh penjual atau produsen berubah pada harga tetap, maka dia slope-nya akan 0. Maaf, tak hingga, pakai yang ini ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas contoh kasus tentang fungsi penawaran. Misalkan saya punya kasus seperti ini. Contoh soalnya, diketahui fungsi penawaran jenis barang QS sama dengan 5/3 P dikurangi 6, di mana P-nya itu harga tiap unit barang dan QS-nya merupakan kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen. P-nya itu adalah harga, kemudian QS merupakan kuantitas barang yang ditawarkan. Ini ya. Kemudian di sini ada pertanyaan seperti ini. Tentukan batas-batas nilai QS dan P yang memenuhi fungsi penawaran barang tersebut. Nah, caranya bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan tersebut? Itu kan ini batas nilai QS dan P yang memenuhi fungsi penawaran tersebut. Berarti kita di sini cari ketika nilai QS-nya 0 itu berapa ya untuk batasnya. QS 0, maka P-nya kita bisa cari ya, 0 sama dengan 5/3 P dikurangi 6. Berarti di sini negatif 5/3 P itu sama dengan negatif 6. 5/3 P sama dengan 6. Ini kita bisa dikalikan silang ya. 5P sama dengan 3 kali 8, 3 kali 6, 18. P-nya itu merupakan 18 dibagi 5 atau sama dengan 3,6. Jadi
kita bisa simpulkan batas nilai QS dan P yang memenuhi fungsi penawaran tersebut itu adalah ketika QS-nya itu lebih besar sama dengan 0, kemudian P-nya ini lebih besar sama dengan 3,6 ya. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua, masih kasus yang sama tapi ini beda pertanyaan ya. Yang B, berapakah kuantitas barang yang ditawarkan oleh penjual bila harga per unit barang tersebut adalah 12 dan 6. Bagaimana penyelesaiannya? Ini cukup mudah ya. Kita cari QS ketika P-nya itu sama dengan 12 dan 6. Ini yang pertama. Ketika P-nya itu adalah 12. P12. Maka QS sama dengan 5/3 dari P dikurangi 6. P-nya tinggal ganti aja tuh 12. 5 dibagi 3 kalikan 12 dikurangi 6. Nah, di sini kan 20 dikurangi 6. Hasilnya adalah 14. Kemudian yang kedua itu ketika P-nya sama dengan 6. Berarti QS sama dengan 5/3 kalikan P kalikan 6 dikurangi 6. Ini bisa kita sederhanakan seperti ini. 5 kali 2 10 dikurangi 6 hasilnya adalah 4. Jadi harga per unit barang masing-masing 12 dan 6, maka kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen atau masing-masing sebanyak 14 unit dan 4 unit. Kita ambil kesimpulan ya. Jangan lupa kalau kita menyelesaikan suatu kasus itu diinterpretasikan ya. Jangan cuma angka seperti ini. Nanti pembaca lain tidak paham ini maksudnya apa. Kita ambil kesimpulan seperti ini. Jadi bila harga per unit barang masing-masing dua belas dan 6, maka kuantitas barang yang ditawarkan oleh penjual masing-masing sebanyak 14 unit dan
4 unit. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa diinterpretasikan hasilnya. Kemudian ketika ada pertanyaan seperti ini, yang C ya, berapa harga terendah? Harga terendah sehingga tidak ada seorang penjual satupun yang mau menawarkan barangnya. Nah, ini berapakah harga terendah sehingga tidak ada seorang penjual yang mau menawarkan barangnya? Berarti ini kita mencari nilai P ketika QS-nya itu sama dengan 0 ya. QS sama dengan 0. Tadi kita sudah hitung ya di atas. Ketika QS sama dengan 0, ketemunya adalah ini 3,6. Berarti di sini ketemunya 3,6 juga. Artinya apa? Jadi harga terendah sehingga tidak ada seorang penjual yang menawarkan barangnya. Kemudian yang ke D di sini kita bisa ada pertanyaan lagi seperti ini. Berapa harga per unit barang sehingga penjual masih mau menawarkan barangnya? Nah, kalau yang D ini masih menawarkan barangnya, berarti ketika apa? Ketika harga per unit suatu barang ini masih lebih tinggi dari 3,6. Ketika harganya lebih tinggi dari 3,6 ya. Tadi kan 0, dia 3,6 tuh. Tadi tidak ada penawaran. Nah, ini yang ditanyakan itu adalah harga per unit ketika si produsen ini mau menawarkan barangnya. Berarti otomatis secara logika kan ketika harganya itu lebih besar dari atau lebih tinggi dari 3,6. Saya tulis dulu tadi pertanyaannya ya. Berapa harga per unit sehingga penjual masih mau menawarkan barang? Ini penyelesaiannya adalah ketika harganya itu lebih besar dari 3,6 ya.
Seperti itu. Mudah ya? Untuk lebih memahamkan lagi, nanti saya akan kasih contoh soal. Contoh lain seperti ini. Berdasarkan hasil penelitian pasar, hasil penawaran terhadap suatu barang keadaannya sebagai berikut. Jadi ada tabel seperti ini. Di sini yang pertama itu adalah harga per unit. Ini simbolnya adalah P. Kemudian juga ada tabel kuantitas. Itu adalah QS. Nah, seperti ini. Ini 2, 4, 5. Kemudian di sini 0, 4, 6. Tabelnya seperti ini. Nah, dalam jangka pendek garis penawaran tersebut dianggap linier. Tentukan yang pertama fungsi penawarannya, kemudian bila harga per unit barang tersebut 10, berapakah kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen. Kemudian yang terakhir, buat grafiknya. Penyelesaiannya seperti apa? Kita bisa menghitung seperti ini. Ini yang pertama, kita cari fungsi penawaran. Ini caranya sama dengan kita menentukan sebuah garis dari 2 titik ya. Jadi kita ambil 2 titik, yaitu titik pertama ketika P1 dan Q1 itu kita anggap aja ini adalah P1 sama Q1. Kemudian yang kedua, kita bisa ambil kalau ini ya 5 sama 6 ini adalah P2 sama Q2. Seperti ini.
Maka ini dalam pemilihan garisnya bebas ya, silahkan kalau mau ambil 2, 0, 4 sama 4, kemudian 5 sama 6, baris pertama sama baris kedua, atau baris kedua sama baris ketiga, itu terserah kalian ya. Pokoknya ambil 2 titik. Kemudian kalian bisa hitung menggunakan rumus. Ini sama dengan kita mencari garis dari 2 titik. Berarti P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 itu sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1. P dikurangi tadi P1 nya itu adalah 2 dibagi P2 nya adalah 5 dikurangi P1 nya adalah 2 sama dengan Q dikurangi Q1 nya itu adalah 0 dibagi Q2 nya adalah 6 dikurangi 0. Selanjutnya kita bisa hitung P dikurangi 2 dibagi 5 dikurangi 2 adalah 3 sama dengan Q dibagi 6. Nah ini kita bisa kalikan silang tuh, 6 kali P dikurangi 2 itu sama dengan 3Q. Nah dari sini kita bisa balik negatif 3Q. Kita jabarkan dulu ya biar kalian tidak bingung. 6P dikurangi 2 kali 6 berarti 12 ya, sama dengan 3Q. Kita balik, negatif 3Q itu sama dengan negatif 6P ditambah 12. Ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama semua ruas dibagi negatif 3 ya. Itu berarti kita peroleh Q sama dengan 2P dikurangi 4. Seperti ini ya. Berarti rumus permintaannya itu kita bisa tulis, penawarannya itu bisa kita tuliskan QS sama dengan 2P dikurangi 4. Seperti ini ya. Itu. Kemudian untuk selanjutnya tadi rumusnya bila harga per unit barangnya itu adalah 10, berapakah kuantitas barang yang ditawarkan? Nah ini yang diketahui itu P-nya adalah 10. Ditanya berapa kuantitas barang yang ditawarkan, berarti QS-nya berapa? Ini bisa kita cari, tadi kan QS sama dengan rumusnya 2P dikurangi 4. Nah, P-nya 10, berarti 2 kalikan 10 dikurangi 4. Hasilnya 20 dikurangi 4 adalah 16. Berarti bila harga per unit barang tersebut 10, kita kasih keterangan ya, kesimpulan. Barang adalah 10, maka kuantitas barang yang ditawarkan produsen adalah 16. Seperti itu ya interpretasinya. Kemudian yang terakhir itu tadi ada buat grafiknya. Nah, dalam membuat grafik kita perlu
titik potong ketika P-nya 0 berapa, ketika QS-nya 0, P-nya berapa. Nah, ini ketika P-nya itu 0, maka QS sama dengan 2 kalikan 0 dikurangi 4 sama dengan negatif 4. Jadi titiknya nanti adalah 0, negatif 4. Kemudian ketika king S-nya sama dengan 0, kita bisa hitung nilai P-nya. Berarti QS 00 sama dengan 2P dikurangi 4. Negatif 2P, kita pindah ruas ya, sama dengan negatif 4. 2P sama dengan 4. P sama dengan 2. Berarti titik potongnya nanti adalah 2,0. Kemudian kita bisa gambar grafiknya seperti ini. Ini adalah P, ini adalah QS. Kemudian ada titik 2,0. Seperti ini, 2,0. Kemudian ada 0, negatif 4. Berarti di bawah ini ya, karena dia negatif. Seperti ini saya negatif 0, negatif 4. Berarti misalkan di sini ya, ini 0, negatif 4. Negatif 4. Nah, berarti kita bisa bikin garis lurusnya seperti ini. Nah, ini adalah fungsi QS sama dengan 2P dikurangi 4. Seperti itu ya, mudah ya. Misalkan saya punya contoh kasus lain lagi. Seperti ini ya. Contoh ketiga. Pihak PDAM menawarkan erupsi kepada masyarakat perkotaan. Tiap KK per bulan dikenakan pembayaran sebesar Rp500 berapapun meter kubik yang dikonsumsinya. Tentukan fungsi penawaran dan buatlah grafik fungsinya. Oke, kita bisa selesaikan gambar tersebut. P-nya itu sama dengan P1
P1 sama dengan 500. Ini ya, berarti gambar grafiknya itu seperti ini. Karena itu berapapun istilahnya dia menggunakan air tersebut, bayarnya tetap sama, yaitu Rp500. Oleh karena itu grafiknya itu adalah seperti ini. 0 QS P. Nah, seperti ini. Ini di sini adalah 500. Kemudian P-nya sama dengan P1 sama dengan seperti ini ya, P-nya sama dengan 500. Oke, seperti ini. Berapapun dia menggunakan air, bayarnya tetap sama. Berarti slope-nya itu adalah 0. Itu untuk fungsi penawaran. Apabila ada pertanyaan, bolehlah komentar di kolom komentar atau berdiskusi di forum diskusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.